Terima kasih pertama kali saya sampaikan bagi Anda yang telah berkunjung ke YouTube Link channel ini. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi, khususnya untuk toko retail ya. Untuk toko retail, di mana modul yang dibahas di aplikasi ini itu ada pembelian, kemudian ada penjualan. Untuk pembeliannya sendiri itu juga ada, kita bahas retur juga ya, mau retur atau misalnya sistem pembelian dengan utang ya, kredit atau tunai ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah pembelian tunai kredit, kemudian sistem hutang piutang, lalu ada juga retur pembelian. Sama juga halnya dengan penjualan ya. Jadi di sini ada juga sistem retur, kemudian ada penjualan kredit tunai ya, yang berarti itu adalah piutang. Oke, kita mulai saja. Pertama sekali saya ingin logout dulu ya, saya login ulang. Jadi ini logoutnya atau loginnya ini terdiri atas beberapa level ya. Jadi ada level nanti kasir, admin, owner, ataupun operator ya. Itu semua bisa kita setting nanti. Ini saya menggunakan login admin. Oke, login. Jadi pertama sekali disajikan ini ya mengenai aplikasinya ya. Kemudian kita mulai dari menu data. Jadi ada pertama sekali barangnya kita tentukan dulu ya. Di sini saya sudah input kira-kira 5 produk ya. Seandainya kita mau tambah produk baru, tekan aja tombol tambah ya, biru yang di bawah ini ya. Lalu isikan namanya, contohnya ini kalau untuk barcode ini bisa tekan ini ya. Jadi arahkan aja contohnya nanti ini. Ya, perhatikan otomatis kodenya keluar. Tinggal masukkan aja namanya, misalnya nama produknya apa tadi, Indomie dan seterusnya ya. Misalnya Indomie rasa apa gitu kan, kategori contohnya makanan, satuannya apa, piece, bungkus, box dan seterusnya ya. Jumlah minimal itu misalnya 10, berarti jika di bawah 10 nanti otomatis akan ada laporan yang menyatakan harus diorder ya, dan seterusnya. Ini juga ada foto, silakan dimasukkan. Oke, saya cancel aja biar cepat. Jadi di sini ada 5 produk ya. Ini. Jadi di sini juga ada harga beli, harga jual ya. Ada diskonnya juga. Untuk stoknya itu nanti tergantung dari pembelian yang kita lakukan akan menambah stok. Kemudian yang berikutnya adalah pemasok atau supplier. Jadi ini kalau yaitu orang yang menjual produknya ke kita ya, pasokan kita. Ya, ini seperti biasa kalau mau tambah tekan aja tambah lalu isi datanya ya. ID pemasok bebas biasanya singkatan dari nama pemasok. Oke. Lalu pelanggan, ini silakan diinput data pelanggan. Tapi yang bawah ini ada satu namanya cash. Jadi kalau seandainya nanti pada saat jual barang nggak mau tahu siapa orangnya, gunakan ID cash ini aja. Ya. Kecuali dia belinya atau piutang, baru tentukan kode pelanggannya ya. Misalnya toko Sinar Husni, toko Jaya Selalu dan sebagainya. Lalu kita mulai masuk transaksi. Kita mulai dari pembelian barang ya. Ini sudah input tadi barusan ada 6. Saya input lagi yang baru. Jenis transaksi pembelian atau kreator. Berarti ini beli ya. Kemudian ID pemasoknya, contohnya ini PT ABC. Kontak personnya Joni. Jenis bayarnya tunai atau kredit. Misalnya tunai dulu ya, teman-teman. Lalu nomor bond asli. Ini biasanya bond dari supplier itu berapa? Silahkan masukkan. Pasti ada biasanya. Lalu foto bukti, misalnya nomor foto bukti dari bondnya juga boleh. Ya. Contoh ini bondnya aja ya, saya kasih bond kosong. Lalu item barang yang mau dibeli, ya tekan new. Kalau seandainya mau pakai scan barcode juga boleh. Kalau nggak mau, tinggal pilih aja. Misalnya ini Rinso, ya. Kemudian jumlah yang dibeli 10 contohnya, ya. Lalu satuan bungkus harga 24.000 ya.
Kemudian oke, save. Ini bumpung 10 ya, saya 12 biji ya. Jadi 24.000 kali 12 200 atau beli 10 juga boleh ya, 240.000 lalu save. Ya, ini sudah ada satu ID, satu produk, kita tambah lagi contohnya. Kita pakai scan barcode. Ya, langsung keluar ya barangnya, Quaker Saksa Set. Contohnya belinya 10 juga, lalu save. Ya, jadi sudah ada 2 item ya. Kemudian ini kita melakukan pembelian tunai di PT ABC lalu sah. Jadi silakan masukkan berhubung tunai ya, nilainya 270. Ini 2 item berarti 2 macam. Jumlah packingnya itu ada 10 kali 2 ya, 20. Oke, jadi ini kita misalnya masukkan 300.000, kembali 30.000 sah. Ya, otomatis nanti akan muncul di bagian bawah ini deh, teman-teman. Ini kalau mau lihat silakan. Ini ya. Ini 10 ya tadi, bayar 300.000. Oke, kemudian seandainya mau belinya kredit juga boleh ya, artinya piutang ya. Jadi ini tetap beli, lalu kita belinya kredit ya, contohnya masukkan nomor bondnya. Oke, pilih foto bukti. Oke, lalu masukkan ID barang yang mau dibeli, contohnya sampo. Oke ya, ini nilai transaksinya 80.000, boleh langsung save kalau dia kredit ya. Tapi kalau seandainya mau bayar sebagian dulu juga boleh, contohnya bayar 50.000 berarti utangnya 30.000 ya. Ini save. Oke, jadi nanti akan muncul di paling bawah, ini lagi proses sign to komputer ya. Nanti yang transaksi belum lunas itu akan diberi tanda merah. Ya, ini lagi proses update, kita tunggu aja nanti ya. Kemudian kalau seandainya mau retur juga bisa ya, ini tadi yang 30.000 ya. Contoh transaksi retur, pilih retur, lalu tentukan mau tukar barang atau kembali uang, contohnya kembali uang. Kemudian sama siapa, misalnya PT Joni ya. Foto bukti boleh dimasukkan, boleh tidak, terserah. Biasanya sih bukti barang rusak aja sih. Ya, jadi ini contohnya ini Quaker ya, misalnya 2, save. Oke, 60.000 retur uang, misalnya kita save, nggak bisa ya, harus kasih uangnya ya, 6.000. Lalu alasan restore misalnya rusak. Oke, lalu save. Nah, selesai. Itu aja, gampang kan? Jadi ini kita sudah ada laporan ya, kalau mau lihat home. Kemudian ada laporan, lalu pembelian. Ya, contohnya tadi laporan pembelian rekap, ini dia. Yang ada kredit 80.000, bayar 50.000, sisa ini ya, 30.000 ini dah. Ini 2 yang kita input. Ya, kalau dia misalnya detail itu per jenis barang. Jadi dia akan sajikan barang yang B. Kalau tadi yang rekap per faktur ya. Oke, sekarang lanjut kita ke transaksi penjualan. Ya. Untuk transaksi penjualan saya rasa sama aja sistem kerjanya ya. Kalau mau tambah tekan ini tambah. Oke. Kalau yang merah ini yang belum, masih piutang, belum lunas. Contohnya ini, misalnya transaksi apa? Jual atau retur. Kemudian jenis transaksi tunai atau kredit ya. Kalau tunai silakan pilih cash lalu new. Kemudian misalnya mau pakai barcode juga boleh ya. Ya, itu dia. Dan 2 bungkus lalu save. Oke, berhubung cash jadi mesti bayar ya. Contoh bayarnya 8.000. Ya, balik 8 rupiah. Ini nggak harus diisi ya, tapi boleh kalau mau. Oke, selesai, masuk ya. Kalau mau kredit juga sama seperti tadi pembelian ya. Oke, kita langsung lihat laporan aja biar cepat. Jadi laporan ya. Ini persediaan barang, nanti akan terhitung sendiri total penjualannya berapa, total pembeliannya berapa ya. Kemudian saldo akhirnya berapa ini. Yang akan otomatis terkalkulasi nanti. Bisa pilih berdasarkan kategori juga. Kalau misalnya contohnya kita mau yang makanan misalnya. Ya, ini makanan ya. Kalau dikosongkan dia akan semua. Kalau berdasarkan ID juga boleh, contoh mau sampo.
Ini juga bisa ya, sampo ya. Nah, kalau dibersihkan dia pilih semua berarti. Kemudian untuk laporan pembelian sama ya seperti tadi ya, ada rekap, ada detail. Silakan dipilih mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kalau ID pemasoknya mau tengok siapa silakan ya. Kalau dia detail itu bisa lihat barang-barang detail yang dibeli. Demikian juga untuk retor beli ya, sama aja sih. Rekap ini ya per fakturnya ya. Kemudian ini detailnya per detail barang ya. Lalu untuk penjualan saya rasa sama sifatnya seperti pembelian. Ada rekap, ada detail, retornya juga sama ya. Oke. Kemudian laporan hutang. Jadi ini bisa pilih hutang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini yang sisa masih ada hutang kita 3 sama CV Sinar, Minyak dan Sena. Totalnya itu ada 160.000 ya dari sisa ini ya, sisa bayar. Hutang juga sama, maksud saya piutang ya, hanya kebalikannya aja. Orang yang piutang sama kita. Ini ada 2 yaitu Toko Sinar sama Makmur ya. Lalu ada laporan laba rugi juga kalau mau lihat. Jadi bisa lihat periode dari berapa ke berapa. Ini dapat untung 19.000 ini. Dan ini HPP-nya, ini labanya. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu. Ini sangat mudah dipakai ya, cukup pakai ponsel aja, scan barcode-nya, pakai foto kamera, ponsel bisa. Ya. Jika Anda berminat memakai aplikasi ini, silakan hubungi kita di nomor WA yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya, oke, saya rasa sekian. Terima kasih. See you.